Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast teater kelompok 2. Saya Muhammad Nur Alim sebagai moderator 1. Saya Naila Kinanti Nur Elni Afanin sebagai moderator 2. Selamat menyaksikan. Jadi pada podcast hari ini kita akan membahas tentang dunia perteateran yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Teater merupakan seni pertunjukan yang biasanya diselenggarakan atau dimainkan di atas panggung. Di mana di atas panggung tersebut ada beberapa orang atau satu orang yang akan memerankan berbagai macam peran. Biasanya teater juga diiringi dengan tarian dan juga musik. Baik, kami di sini akan mengundang 4 bintang tamu yang akan membagikan pengalaman serta cerita masing-masing di berbagai daerah. Kami akan mengundang mereka. Mari kita sambut bintang tamu kita. Baik, silakan duduk teman-teman. Oke, terima kasih. Thank you. Pak Acil. Muat gak sih? Tarik nafas. Tarik nafas. Teruskan. Nah, ini dia 4 bintang tamu kita pada hari ini. Oke, sebelum memulai podcast, kami akan berkenalan dengan mereka. Dimulai dari Caca dulu. Halo. Perkenalkan, nama aku Nur Salsabila. Panggilan akrabnya sih biasanya Caca ya teman-teman. Umurku sekarang 19 tahun, tapi bulan Juni udah mau 20 tahun. Lanjut. Selanjutnya Meli. Mbak. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Melianti, biasanya dipanggil Meli dan belum pernah dipanggil Yanti. Oh, sekarang panggil Yanti aja ya. Baik, lanjut. Belum. Iya kah? Saya asli Banjarmasin. Halo, namaku Nisa Sari. Aku dari Gambut dan aku sekarang umur 20 tahun. Bulan April ini aku 21. Ingatin ya tanggal 16 aku ulang tahun. Oke, sudah mulai bisa dilanjutkan. Oke. Kondusif. Halo, nama aku Irawati. Aku dari Kaltara. Umurku 21 tahun. Paling tua. Aku lupa ngasih tahu aku tadi dari mana kan? Oh iya betul. Aku asli dari Martapura guys, dan tempat tinggalku di Sukumpul. Masya Allah, tabarakallah. Belum. Umurku 19 tahun, yang paling muda. Belum. Aku yang paling tua di sini. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan bincang-bincang nih tentang teater-teater yang ada di daerah masing-masing. Terus nanti kita akan bahas-bahas juga tentang teater yang ada di Kalimantan Selatan. Kan kalian ini anak rantau yang sudah lumayan lama tinggal di Banjarmasin sendiri. 2 tahun. Iya, betul, 2 tahun. Kan 4 semester sudah, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti kita akan tanya-tanya nih tentang teater sepengetahuan kalian yang sudah pernah tinggal di sini, pengalaman kalian yang pernah tinggal di Banjarmasin, pengalaman kalian bermain teater di Banjarmasin, dan apa yang kalian ketahui selama tinggal di Banjarmasin ini tentang teater. Betul. Oke, selanjutnya kita akan langsung berbagi pengalaman nih dengan mereka. Oke, jadi kita akan langsung berbagi pengalaman dengan mereka nih. Kita mulai dari mana ya? Dari sini. Ini terlalu jauh, kita paling yang dekat dulu. Nah, kita akan tanya-tanya sama Melianti dari Banjarmasin, Alalak Kelapa Gading Ayakti. Nah, jadi Meli ini merupakan warga asli Banjarmasin nih. Jadinya lebih banyak tahu tentang teater yang ada di Banjarmasin khususnya. Jadi apa nih teater yang sering ditampilkan atau yang Meli ketahui di Banjarmasin ini? Nah, kalau dari saya pribadi itu, kan saya itu suka nonton pertunjukan sejak dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Nah, itu tuh paling sering menonjol genrenya itu adalah komedi menurut saya pribadi. Dan setelah komedi itu ada sejarah. Kalau untuk percintaan jarang, dan yang paling sangat jarang atau yang bahkan belum pernah saya lihat sama sekali itu fiksi. Entah kenapa, atau mungkin dari saya pribadinya yang kurang sering atau terjun di dalam teater fiksi.
Jadi yang di Banjarmasin ini yang menurut saya belum menonjol itu teater fiksi dan yang paling sering komedi sih. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Meli di mana Banjarmasin tuh lebih sering komedi, percintaan dan juga sejarah. Selanjutnya lagi kalau di Gambut. Nah, di Gambut Nisa, bagaimana kalau di Gambut teaternya? Kan aku tuh tinggal saya tuh kan udah diem ya, Pak. Saya kan tinggal di kampung. Jadi saya tuh paling kampung banget gitu loh. Bungat. Jadi jauh dari kata kota gitu. Jadi di sana itu tradisi kayak kesenian apa sih itu? Drama itu nggak ada. Palingan kayak seni hadrah, kayak Maulid Habsyi gitu-gitu aja, nggak ada kayak gitu. Tapi jungkit. Tapi yang sering saya lihat di gedung pertunjukan biasanya itu ada komedi horor sama itu sih komedi. Jadi biasanya pertunjukan yang saya lihat biasanya itu yaitu komedi sama horor. Jarang yang ada namanya fiksi gitu. Itu aja sih. Kalau romance? Jarang. Oh, jarang juga. Iya. Lanjut. Nah, tadi Caca sudah nyambar nih. Kayaknya udah nggak sabar mau ngomongnya kan, Nay? Betul. Oke, Caca bisa dikasih tahu kepada penonton apa aja tadi yang mau dikasih tahu, Caca? Jadi kalau untuk di daerah aku sendiri, khususnya di Martapura, Sekumpul kan, justru di daerah aku sendiri itu nggak pernah ada aku temuin pertunjukan seni teater. Kalau ada pun paling kayak misalnya nih kita lagi pengambilan nilai untuk UAS dan UTS kan, mata pelajaran seni budaya. Paling cuman itu kayak di masing-masing aula sekolah aja. Di daerah aku sendiri tuh nggak ada tempat untuk mewadahkan seni teater seperti itu. Jadi ya paling ada pun kalau untuk kesenian ya seni tari biasanya kayak Rada Perhayu doang. Karena daerah aku sendiri itu adalah daerah yang lumayan religi. Jadi lebih banyak acara religi daripada acara kesenian. Masya Allah ya, di Masya Allah, Martapura ya. Nah, tadi sudah di Martapura. Selanjutnya kita ke daerah yang paling jauh nih, teman-teman, yaitu Kalimantan Utara. Ini Irawati ini jauh-jauh merantau untuk kuliah menempuh ilmu. Jadi Ira ini rela-rela jauh dari keluarga untuk menuntut ilmu di sini. Dan Ira ini juga banyak sudah pengalamannya teater di Kalimantan Selatan ini. Karena sudah beberapa. Bagaimana kalau di Kaltara tuh teaternya, terus melihat perkembangan teater yang ada di Kalimantan Selatan gimana gitu, Kak? Jadi di daerah aku Kaltara itu di kampungku banyak sih peminat kesenian itu, cuman karena orang yang nggak ada yang ngajar gitu fasilitasnya itu kurang. Kalau masalah teater itu di kampung aku, kalau misalnya main teater gitu kan, paling banyak sih tentang komedi, terus tuh tentang sejarah-sejarah yang dahulu, terus tuh kebanyakan tentang percintaan. Mungkin ya itu tadi kurang peminatnya mungkin ya di fiksi itu itu sendiri. Terus kalau dari aku sih kalau disuruh milih tentang kayak ceritanya gitu kan, pasti maunya di komedi sih. Iya, karena kita sendiri butuh hiburan gak sih? Iya, betul. Kebanyakan orang butuh hiburan, makanya lebih suka nonton teater komedi. Iya, betul. Iya, disclaimer dulu. Aku tadi tuh lupa bilang kalau menurut pengalaman aku pribadi selama hidup di Martapura, emang gak pernah melihat seni pertunjukan teater gitu loh. Mungkin yang lain pernah nonton, tapi yang aku tahu di Sekumpul itu gak pernah ada pertunjukan seni teater. Kalaupun ada, wadah mereka pun bukan di sini gitu loh, tapi mereka justru ke sekolah atau Keluar ke taman budaya, iya gitu. Nah iya juga kalau di Kaltara itu loh, kalau orang main teater tuh nggak langsung di panggung gitu, kayak di Banjarmasin ini pasti ada lomba-lomba teater gitu kan. Nah kalau di kampung aku tuh misalnya orang pernikahan itu pasti ditunjukkan di acara pernikahan aja, nggak ada kayak acara ini ya lombanya. Kayak festival iya, gitu kayak ya? gitu nggak ada. Festival Sama teater. dong, Ra.
kan di tempatku tuh ada orang pengantin. Jadi kalau malam minggu, malam hari H pengantin itu biasanya ada hiburan. Terus kan orang tuh ngundang acara kayak teater gitu, tapi ngundangnya dari luar, bukan dari daerah Dari situ. daerah gambut kamu itu Iya, ya? bukan. Benar-benar. Karena kita sendiri kurang fasilitasnya nggak sih? Iya. Peminatnya juga sedikit gitu loh. Dan juga untuk di Kalimantan Selatan sendiri kan, kalau di acara pernikahan seperti kata Nisa tadi kan, biasanya yang diundang bukan teater yang bergenre fiksi yang seperti kita mau Iya. biasanya kan. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang tuh ingin menyaksikan teater yang fiksi, ada yang kekuatan-kekuatan gitu, supernatural cahaya-cahaya, ya. iya betul. Sedangkan yang sering ditampilkan di acara pengantin biasanya adalah komedi, terus yang tradisi seperti Mamanda, yang cerita. Sejarah. Sebenarnya seperti itu bagus, jadi kita bisa melestarikan tradisi. Tapi kan di pembahasan ini kita maunya bagaimana sih caranya supaya bisa ada fiksi. Jadi di pembahasan kali ini aku dan Naila mau tanya-tanya tentang tanggapan atau mungkin ada cara dan harapan kalian untuk teater fiksi supaya lebih ditonjolkan, lebih dimajukan di Kalimantan Selatan. Oke, siapa lagi yang mau, Meli atau Nisa? Kalau aku sih caranya ya, kampanye di sosial media sih. Kan kita sekarang zamannya gadget kan. Jadi orang gadget. Itu tuh harus Harus dikembangkan iya, juga. dipromosikan Iya, mengenai teater fiksi supaya orang tuh tahu gitu loh. tertarik juga. Iya, tertarik. Mengadakan acara kayak Teater fiksi. Iya, teater fiksi. Gitu sih. Berarti kayak kita kemarin waktu ujian akhir itu ya, Japin. Japin. Ya. Itu kan gitu kan kita langsung ke masyarakat tuh. Iya, betul. Jadi kita mengundang tetangga yang ada di sana menonton Japin Carita. Jadi mereka tuh tahu gitu loh bahwa oh ini ternyata kesenian tradisi di Kalimantan Selatan dan itu nggak punah gitu loh. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi tentang fiksi, iya. Oke, Mel. Kalau aku sih mau harapannya untuk Kalimantan Selatan kan masih sangat kurang genre fiksi di teater ini. Nah, kalau yang pertama kan dari kita dulu, karena kan kita mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Nah, kita cukup tahu sutradara-sutradara, terus yang berpengalaman. Nah, bisa tuh kita ajak dulu mereka-mereka yang berpengalaman ini buat kayak, ayo kita coba genre fiksi, coba yang lebih menantang. Walaupun memang kalau untuk fasilitas atau apapun itu memang tidak ada, ya kita usahakan dulu lah dari kita sendiri. Nah, nanti baru kita adakan acara-acara. Kalau menurut aku juga sangat yakin di Kalimantan Selatan ini memang kayak peminat untuk genre fiksi ini kayak sedikit, kayak orang nggak banyak tertarik ya. Jadi dari kita dulu lah buat supaya orang itu kayak wah ternyata asik nih genre fiksi ini. Ya jadi kayak sedikit aja dulu. Ajak juga tadi kayak lewat media sosial gitu. Jadi semoga harapannya bisa ramai juga genre fiksi ini kayak komedi, kayak sejarah juga itu sih. Iya, benar. Sebenarnya pokok permasalahannya kenapa kan tidak ada fiksi di Kalimantan Selatan? Mungkin yang pertama tuh masyarakat di sini sudah berpatok bahwa sulit nih untuk mengeksekusinya. Karena kan untuk genre fiksi kita ada percikan-percikan cahaya misalnya dari kekuatan dibuatnya dari apa, sedangkan untuk yang daerah seperti Jakarta, Jawa, bagian Pulau Jawa tuh sudah maju untuk teknologinya, sedangkan kita di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan nih belum terlalu maju untuk bagian ke situnya. Jadi harapannya tuh kan semoga kedepannya para pelaku seni nanti lebih kreatif lagi. Sebagai pelaku seni harus bisa juga mengembangkan ide-ide kreatif lain untuk mengganti teknologi canggih dengan yang lain. Kalau aku sendiri sih nggak pernah yang lihat secara langsung teater fiksi kan, tapi pernah nonton di YouTube. Teater fiksi itu kebanyakan dari luar negeri. Karena untuk fasilitas dan sarana prasarana pun mereka lebih mencukupi dan lebih menonjol daripada kita gitu. Karena yang pertama tadi kan paling pertama itu adalah mereka peminatnya banyak gitu. Terus yang kedua negara mereka jauh lebih maju dan di sana itu lebih kayak apa ya? Iya, mendukung.
kayak kita sendiri pun kalau misalnya peminatnya sedikit, untuk apa dikembangkan Iya, gitu. betul. Mungkin ada beberapa orang yang mikir seperti itu, tapi ada juga orang yang memikir bahwa nggak apa-apa sedikit, nanti juga bakal banyak yang minat gitu kan. Nah itu yang perlu kita ubah mindset, bahwa nggak apa-apa peminatnya sedikit, tapi harus kita kembangkan terus menerus agar banyak orang yang tertarik gitu loh tentang kesenian teater fiksi. Tadi kita sudah bincang-bincang Iya, sama betul. mereka, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa dari beberapa pengamat seni atau pelaku seni, mereka ini sangat berminat dan sangat ingin mengembangkan teater dengan genre fiksi. Nah, tapi karena terkendalanya teknologi, akhirnya tidak bisa nih dikembangkan atau Sulit dimajukan. ya. Sulit. Jadi harapannya untuk pelaku seni yang ada di Kalimantan khususnya, semoga bisa lebih kreatif. Apalagi kita nih, kita harus bisa lebih kreatif untuk mengembangkan teknologi yang ada agar bisa menciptakan atau menonjolkan teater yang bergenre fiksi. Betul. Mungkin sudah cukup Oke, ya, Nay. sudah cukup. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Minum. Bye, sampai jumpa. Jumpa di next konten.